Jembatan Merah dari dulu hingga saat ini yang ramai sebagai sentra ekonomi. Batu permata berwarna merah. Kalau asli nilainya luar biasa. Surabaya kota bersejarah. Ayo kita jaga, semoga abadi sepanjang masa. Mempelajari sejarah selalu menarik dan tidak akan ada habisnya. Sejarah merupakan masa lalu, namun keberadaannya yang membentuk kita saat ini. Kita bisa menggunakan sejarah sebagai pengalaman dan pelajaran dalam hidup. Salah satu tempat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai sangat penting adalah Jembatan Merah. Selain sebagai bangunan atau kawasan cagar budaya, Jembatan Merah juga memiliki sejarah perjuangan pada saat pertempuran 10 November 1945. Di mana di kawasan Jembatan Merah ini, arek-arek Surabaya berhasil membunuh Jenderal AWS Malabi. Tidak hanya masyarakat warga kota Surabaya yang mengenal Jembatan Merah ini, tetapi juga dikenal oleh masyarakat luas nasional bahkan internasional. Apalagi dengan adanya lagu Jembatan Merah yang juga banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jembatan Merah dibangun sejak zaman VOC di era penguasa wilayah F.J. Rottenbuller di tahun 1788 sampai 1809. Dan pada awalnya masih berbentuk jembatan angkat, badan jembatan terangkat apabila ada perahu yang melintas. Pusat kota juga berada di daerah Jembatan Merah saat itu. Hotel Arcadia. Gedung ini dibangun pada tahun 1913 yang berlokasi di Jalan Rajawali. Awal mulanya berfungsi sebagai kantor perusahaan perkebunan milik Geohry & Co. Lalu sejak masa pemerintahan Belanda, berakhir sekarang menjadi hotel. Gedung ini menjadi salah satu ikon bangunan kota tua Surabaya dengan warna dasarnya merah marun dan action bata. Gedung Internasio. Pada zaman dahulu pada abad ke-18 dan 19, kantor residen ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan yang berlokasi di sekitar Jalan Rajawali dan Taman Jayeng Rono. Dahulu pemimpin pemerintah adalah residen dan asisten residen. Kantor pemerintahan ini membawai seluruh area Jawa Timur. Kantor Gubernur VOC Dendeles juga berada di sini. Namun pada awal abad 20, pusat pemerintahan dipindahkan ke Jalan Jaksa Agung Suprapto. Pada tahun 1825, kawasan sekitar Jembatan Merah merupakan pusat perdagangan kota Surabaya, di mana pada saat itu transportasi mengandalkan Sungai Kalimas. Selain bangunan gedung-gedung perkantoran, di kawasan Jembatan Merah ini juga terdapat bangunan terbuka yang dahulu digunakan sebagai tempat upacara baris berbaris tentara Belanda. Mereka menyebutnya Willemsplein, yang berarti lapangan Willem, nama Raja Belanda saat itu. Dan saat ini dikenal dengan Taman Jayeng Rono. Pada masa perjuangan, di sekitar Jembatan Merah ini juga merupakan lokasi pertempuran 10 November 1945. Pada saat itu tanggal 27 Oktober 1945, sekitar pukul 11 disebar pamflet ancaman yang berisi bahwa seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan semua senjata hasil rampasan perang dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senjata akan langsung ditembak di tempat. Surabaya, Gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo,
kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Sekitar tahun 1860, setelah desain jembatan merah dirubah menjadi jembatan statis konstruksi, dibangun dengan konstruksi baja, jembatan mulai dilebarkan juga ditinggikan sehingga jarak antar permukaan air dengan kolong jembatan menjadi lebih tinggi agar bisa dilewati perahu, barang maupun angkutan orang. Pada tahun 1905 sampai 1906, kawasan Jembatan Merah berkembang menjadi kawasan perkantoran, terutama di sepanjang Jalan Raja Wali dan Jalan Veteran. Gedung Singa. Pada masa pemerintahan Belanda, masyarakat biasa menyebut Gedung Singa yang berlokasi di Jalan Jembatan Merah karena bagian depan bangunan terdapat dua patung singa bersayap. Bangunan ini dirancang oleh arsitek H.P. Berlage. Dalam perkembangan saat ini, Jembatan Merah tidak pernah berubah warnanya yang ikonik, yaitu warna merah, mengingat Jembatan Merah dan kawasan sekitarnya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Maka pemerintah kota Surabaya senantiasa menjaga kelestariannya dan melakukan penataan dengan membangun infrastruktur seperti pembangunan pedestrian, perbaikan jembatan, termasuk melakukan revitalisasi Kalimas. Demikian sedikit cerita tentang Jembatan Merah untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi kota Surabaya tempo dulu, sekaligus ingin membangkitkan semangat juang warga Surabaya untuk sama-sama berjuang membangun kota Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Mlaku-mlaku golek keong nang genjeran, bareng digoleki nemune kura-kura. Ayo rek, gotong royong bangun Surabaya dan rakyate makmur sejahtera.